acara akan kita segera mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak kami Tomo Dusun Botomulyo yang saat ini berhalangan hadir, yang kami hormati Bapak RT 17 dan RT 18 melalui belum hadir, dan yang saya banggakan Ketua Karang Taruna Wiramuda Dusun Botomulyo, dan yang saya sayangi dan cintai seluruh rekan dari Dusun Botomulyo. Puji syukur kepada Allah SWT karena pada hari ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di halaman Ibu Mindari dan Bu Heni dalam kegiatan rutin Muhadharah Karang Taruna Dusun Botomulyo. Adapun susunan acara pada hari ini akan kami sampaikan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga adalah acara inti yang kali ini akan diisi oleh Ibu Heni dan Pak Karman. Kemudian dilanjutkan dengan pengarahan dan doa. Dan juga ada yang terakhir ini adalah kegiatan dari si perlengkapan, dan tentunya acara akan diakhiri dengan penutup. Baiklah rekan-rekan semuanya, sebelum mengawali acara kegiatan hari ini, semoga kegiatan dapat berjalan lancar. Marilah kita buka bersama acara pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berkenan untuk rekan-rekan semuanya dapat berdiri dan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara khidmat. Dan disilakan untuk Mbak Lintang berkenan untuk menjadi dirijen. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih rekan-rekan semuanya, silakan untuk duduk kembali. Dan terima kasih kepada Mbak Lintang telah berkenan untuk menjadi dirijen pada hari ini. Tetap semangat Mbak Lintang ya. Baik, selanjutnya adalah acara pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran menjadikan Dusun Botomulyo menjadi aman, damai, tentram, sejahtera. Dan untuk ayat suci Al-Quran akan disampaikan oleh Mbak Arah atau Mbak Dara? Adik Dara. Oke, tangan Adik Dara.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa inna Allaha lahuwal azizul hakim. Fa in tawallaw fa inna Allaha alimun bil mufsidin. Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tawratu wal Injilu illa min ba'di. Afala taqilun. Ha antum haula'i hajjtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm
والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa hadirat, dengan ayat suci Al-Quran dari suara merdu adik Dara, luar biasa adik Dara, dengan surat dari Al-Imran sepertinya ya adik Dara ya. Dan dari yang dilakukan adik Dara ini tadi meskipun sekilas tetapi dapat menenteramkan dan menyejukkan jiwa kita semuanya. Semoga banyak generasi muda seperti Dik Dara walaupun usia baru 8 atau 9 tahun ini luar biasa sudah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan bagus dan indah sekali. Semoga nanti banyak seperti adik-adik Dara, dan juga yang ibu-ibu ini juga seperti saya nggak ketinggalan untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Baik, acara akan kita lanjutkan ke acara ini. Yang pertama akan disampaikan oleh yang pertama akan disampaikan oleh Bu Heni dengan ini sepertinya kalau saya lihat tema yang akan diangkat adalah keutamaan adab sebelum ilmu. Nah, apa itu dan bagaimana itu akan disampaikan secara detail oleh Bu Heni. Waktu kami silakan untuk Bu Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Karang Taruna Wira Muda dan yang kami hormati semua rekan-rekan anggota Karang Taruna Wira Muda, marilah senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah atas banyaknya nikmat yang telah dicurahkan kepada kita semua, berupa kesehatan, umur panjang, nikmat dan hidayah yang akan mengantarkan kita menemukan kebahagiaan hidup yang hakiki. Selawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Di sini akan saya sampaikan sedikit tentang keutamaan adab sebelum ilmu. Zaman sekarang adalah zaman di mana kita mendapatkan banyak sekali kemudahan, seolah-olah dunia sudah dalam genggaman. Saat ini untuk mendapatkan gelar pendidikan akademik sangatlah mudah. Kita dengan mudah mengikuti webinar, seminar-seminar melalui media online. Kaum terdidik telah banyak mewarnai ruang publik, mulai dari lulusan dalam maupun lulusan luar negeri. Hanya saja ada satu celah yang masih menjadi sisi keprihatinan kita semua, yaitu bagaimana menguatkan dan meningkatkan aspek moral atau etika dan akhlak. Sebab kita masih banyak menjumpai adanya fenomena yang ironis dan menyedihkan di tengah-tengah masyarakat. Padahal katanya kita sudah maju, terdidik, ataupun berperadaban. Islam datang sebenarnya untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kenyataannya, saat ini kita mendapati kebersihan akhlak dari orang-orang berilmu dan intelek. Masih banyak kita jumpai adanya ustadz, dai, atau mubalik yang kurang menunjukkan akhlaknya. Saat dakwah, ceramah, ataupun memberikan tausiah kepada masyarakat, justru sering disertai dengan tingkah laku sombong dan kasar. Sering mentahdir, mencaci maki kelompok lain, dan menganggap dirinya yang paling benar. Dunia pendidikan pun
saat ini cukup memprihatinkan. Adab Islami yang telah diwariskan oleh para leluhur kita mendapatkan porsi yang cukup. Konsekuensinya terjadilah fenomena gunung es, hilangnya adab dari para penuntut ilmu. Dalam beberapa tahun terakhir, beragam kasus kriminal memuncak dan menuai respon para pakar dan praktisi pendidikan. Di antaranya, kekerasan seorang guru terhadap murid yang berakibat anak itu menyeret sang guru ke meja hijau. Ada murid yang memukul guru, ada mahasiswa yang membunuh dosen. Kira-kira apa yang terjadi dengan pendidikan yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID? Bagaimana akhlak para siswa? Sementara mereka tidak secara langsung bertemu, dibimbing, dan memperoleh keteladanan dari guru secara langsung. Dalam dunia pendidikan, aspek akhlak, adab, atau budi pekerti menjadi unsur yang paling penting dan lebih penting daripada ilmu itu sendiri. Sehingga berlaku kaidah bahwa hukum yang disepakati para ulama yaitu adab sebelum ilmu. Artinya, seorang murid harus belajar adab terlebih dahulu sebelum mencari ilmu. Seorang guru harus memiliki adab sebelum menyampaikan ilmu. Allah berfirman, perumpamaan orang-orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya adalah seperti keledai yang membawa kitab yang tebal. Amatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 5. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada ahli ilmu tetapi tidak mengerti hakikat tanggung jawabnya untuk menjadi teladan, maka mereka diibaratkan seperti keledai. Dari sinilah maka akhlak keteladanan seorang guru menjadi sesuatu yang bukan merupakan pilihan, tetapi sebuah keharusan. Kalau seseorang ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak dan melimpah, maka belajarlah adab sebelum ilmu. Begitu perhatiannya para ulama pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti suatu bidang ilmu dan menemukan berbagai macam khilaf ulama. Kenapa sampai para ulama mendahulukan dan mempelajari adab? Yusuf bin Al-Husain berkata, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Dengan ilmu, amalan menjadi benar. Dengan amalan, engkau akan meraih hikmah. Ilmu tanpa adab bagaikan api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu bagaikan tubuh tanpa roh. Imam Malik juga berkata, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajelis dengan Robi'ah ibnu Abi Abdirrahman, seorang fakih di kota Mekah di masanya. Ibuku berkata, wahai Malik, ambillah dari gurumu adabnya sebelum engkau menimba ilmunya. Ilmu adab adalah ilmu untuk memperbaiki lisan, tutur kata, seruan, ketepatan dalam menempatkan posisi, pemilihan kata yang baik dan tepat, serta menjaganya dari kesalahan dan cacat. Keteladanan gurulah yang akan mampu menembus dari seorang. Ketika ia mengajarkan ilmu, maka akan sampai ke hati-hati muridnya dengan sangat tajam. Bila seorang guru ingin menyampaikan sebuah ilmu yang baik, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya, maka hal itu artinya ia hanya menyampaikan dengan bibirnya, dan itu sulit menyentuh hati muridnya, karena dia tidak menyampaikan dengan tulus dari hatinya. Kita para orang tualah adalah guru bagi anak-anak kita sendiri.
Rasulullah merupakan sosok teladan bagi seluruh umat. Keteladanan beliau dalam akhlak yang mulia menjadikan umatnya cinta dan musuhnya segan. Dan bahkan orang-orang yang dahulunya menentang dan berseberangan akhirnya menjadi pendukung dan pengikutnya. Sebagaimana dalam surat Fussilat ayat 34, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, seolah-olah telah menjadi teman yang setia. Inilah keteladanan Rasulullah, dan keteladanan itu akan menghadirkan kita dari munculnya himar atau keledai dalam pendidikan kita. Karena dengan keteladanan itu akan sesuai dengan moral gurunya, dan dengan itu mudah-mudahan murid-muridnya akan hadir ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam seluruh generasi penerus kita, Amin. memiliki akhlak dan adab yang mulia, sehingga akan menjadikan ilmu yang dipelajari menghasilkan berkah dalam kehidupan yang nyata. Amin. Amin. Demikian sedikit, maaf banyak ya, sedikit ulasan dari saya tentang keutamaan adab sebelum ilmu. Mohon maaf apabila ada kata atau cara penyampaian yang kurang tepat, itu karena kebodohan saya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eni yang telah menyampaikan secara gamblang mengenai keutamaan adab sebelum ilmu. Mungkin bisa saya diberikan waktu sedikit saja untuk mereview apa yang disampaikan oleh Bu Eni. Ini terkait dengan dunia pendidikan. Ini karena saya juga berada atau berkecimpung di dunia pendidikan, ya. Memang ada perubahan paradigma. Karena apa? Juga terkait dengan perubahan zaman yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu dan teknologi. Perbedaan zaman pendidikan di waktu tahun 80-an, 90-an pasti sangat berbeda di tahun 2000-an ini. Perkembangan HP, ya, dimana di situ ada hal positif, tetapi juga tidak lepas dari hal-hal yang negatif. Adab, kesopanan, kesantunan, nilai norma yang harus kita utamakan daripada sebelum kita mendapatkan sebuah ilmu pangapunten. Misalkan di kegiatan seperti ini, waktu guru menyampaikan monggo sedaya HP diletakkan, ya, pangapunten saya. Paling tidak kita fokuskan dulu apa yang disampaikan oleh Bu Heni. Jadi kita apa? Itu juga suatu bentuk adab, walaupun hal yang sangat sepele atau kecil. Itu bentuk kita menghargai orang lain ketika berbicara. Ya, ya, kita apa yang disampaikan ya juga kita harus melaksanakan. Jadi tidak hanya penyampaian saja sekilas, tetapi kita tidak memahami atau meresapinya. Di dunia pendidikan sendiri pun di sini juga ada yang namanya kurikulum merdeka, kurikulum terbaru, di mana juga memasukkan nilai-nilai penting, ya, dinamakan adanya program penguatan program proyek penguatan profil belajar Pancasila. Di situ harus sekolah itu mengagendakan suatu kegiatan untuk mendidik karakter anak, memasukkan dimensi-dimensi nilai-nilai fondasi Pancasila seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya. Kemudian kebinekaan global, bergotong royong, ya.
Contoh bergotong royong ya, kita harus monggo ini yang sudah hampir punah ya di kota-kota itu mungkin sudah nipis sekali, monggo yang kita masih di zona desa kita gerakkan gotong royong seperti itu. Nah ini dididik dan dilatih juga di dunia pendidikan mulai dari SD sampai SMA. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan pengapunten saya. Kalau ada kalimat-kalimat dari saya yang kurang berkenan, kita lanjutkan. Akan ditanyakan oleh Pak RT 17 nih, Pak Karman, monggo Pak menyampaikan apa monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bororau, tentang evaluasi, teman ketua Karang Taruna, Wira Muda yang saya hormati, teman-teman ibu-ibu selaku perangkat desa bener tentang satu hormati teman-teman beliau bersampun tahu atas pertemuan wonten wekdal dan menika monggo pindah pelangaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah dene menapa kula panjenengan dipun paringi kasarasan, kesehatan, kekuatan sehingga ing dalu taun menika kula panjenengan saged rawuh wonten ing pertemuan rutin setiap bulanipun. Kemudian selawat salam tetap dipajingaken kepada dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sampun maringi petuah wonten kula panjenengan mugi-mugi napa sing dipun paringaken dituduh mergi ingkang sae dumateng kehidupan kula panjenengan menika saged kula panjenengan tindakaken napa ingkang dados petunjukipun dumateng kula panjenengan sedaya. Kula mboten badhe ngomong kata-kata ngomong ora iso sing arep ngomong iya apa namung badhe ngomongake dumateng mas-mas adik-adik khususipun ingkang tumut Karang Taruna mboten anggenipun lagi kegiatan setiap bulan itu tansah dipun tepunaken ampun bosen-bosen anggenipun wilawentah anggenipun sinau anggenipun belajar supados kula panjenengan menika saged napa ingkang dados panjenengan gairaken umpamane aku setiap bulan pertemuan ini manfaatnya apa terus gunane apa faedahe apa kata sangat gitu amargi namung kula pinten namung bisa namung dosen broto niki ngawen-ngawen ngoten niku kula nggih matur nuwun sanget kalian Ketua Karang Taruna dene menapa setiap bulan dipun ngawen-ngawen muhadharah ya Mas nggih muhadharah amargi muhadharah menika wau nggih kathah manfaatipun ingkang sepindah kula panjenengan saged langsung kawruh pados sinau wong sinau pun ora menyang sekolah dadi formal non formal istilahnya ngoten nggih Mbak Dewi nggih dados sinau niku wonten pundi panggenanipun saged mawon wonten pasamuan nggih sinau saged wonten sekolah nggih niku nggih sinau nggih saged dados pados ilmu niku mboten kok namung wonten sekolah tapi ten pundi panggenan pun nggih saged pramila kanthi dalem saya menika monggo kula panjenengan tansah budidaya pripun anggenipun supados
panjenengan iku saged lan ingkang kula bakul sinau mboten namung wonten ing sekolah tapi wonten ing pasamuan ngoten niku nggih dipun wastani nggih sami mawon sinau ngangsu kawruh ingkang terutama niku sinau alhamdulillah kula panjenengan itu manfaatipun wonten ing dalem menika sepindah kula saged pepanggihan silaturahim kalian para kadang-kadang sinoman para kadang-kadang Karang Taruna kaping kalipun kula panjenengan saged ngangsu kawruh lan ingkang terakhir niku kula panjenengan saged ngasah mental. Nah, sing satu niku ngasah mental. Senajan pinter kaya ngopo, senajan pinter, senajan jenengan niku saged, tapi nek mentale niku mboten biasa, kula itu kepinteran panjenengan niku nggih muspro. Dan itu umpamane iso, tapi mentale dor. Nah, umpamane kaya Mas Budi pinter, tapi misalnya ora tahu digladi, ora tahu disinau, umpamane sak wayah-wayah dibodohkan, aku iso tapi kok aku mundur. Nah, sing jelas dadine ya ora iso, mergo dari tekanan mental itu tadi. Maka yang saya tekankan untuk adik-adik, untuk mas-mas, jangan bosan-bosan untuk belajar setiap bulan kali ini mumpung ada waktu pinter ya gua diri suatu saat kok aku iso aku pinter kok menawa nek ana butuh no ora dulu dados kula suwun nggih tentang sedaya kemawon untuk merawuh wonten kali menika monggo pun tansah belajar kula panjenengan ampun dosen-dosen dipun tingkataken anggenipun sinau mumpung lari adik-adik tesih enem tesih muda jangkauane tesih tebu cita-citane nggih tesih panjang nek kula niku pun sepuh dadi sembang arahke mawon arep gawe cita-cita apa ya lewat umur kagem adik-adik niku monggo anggenipun belajar kanthi dipun tekuni kanthi dipun temeni dados mangke swadal mbok menawi wonten enten kerepotan napa kae iso rek tak kone untuk menawa iso mangke kan saged dikanggihake wonten ing suatu saat mbok menawi betahaken yen namung tetap semanten kemawon saking ngatur kula niki namung terus belajar ya yes sak ini isa-isane wis lebih mulai wawasan aku adik-adik di ngomong kita santai yuk ngomong kalau pasang dulu sama terusan kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak RT, Pak Karangan atas pengarahannya. Pangapunten kula mboten saged lancar basa Jawa, mungkin nek ada basa Jawa kelas kelanco. Jadi yang sekilas tadi dilarang ya, bahwa ilmu itu tidak hanya diraih di bangku, tidak hanya membaca buku, tidak hanya menulis materi yang disampaikan guru, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita semuanya, pengalaman kita dimanapun dan kapanpun, misalkan bermain sepak bola itu juga ilmu. Misalkan kalau dulu tadi disampaikan Pak RT bahwa semuanya itu dari yang tidak bisa, tetapi kalau kita berlatih maka kita akan menjadi bisa. Yang penting itu apa? Menumbuhkan percaya diri. Dulu misalkan di pengapunten saya cerita sekilas, saya sangat gak pedean, gak punya bakat apa-apa. Terus tiba-tiba mengapa saya bisa terbiasa menjadi MC? Itu berawal tahun 2012-an di waktu saya bekerja di SMK Negeri 1 Semarang ya. Karena apa? Ya, saya ditunjuk ya dari yang terpaksa akhirnya saya belajar. Ya pertama ya belajar ngewel karuan, terus weteng mulus karuan.
Tetapi kalau saya berusaha belajar dan bagaimana saya bisa mengontrol emosi saya, menumbuhkan kepercayaan diri saya, nah akhirnya dari proses itu menjadikan saya alhamdulillah sudah terbiasa menjadi pembawa acara. Nah, jadi monggo sedaya rekan-rekan yang masih muda, panjenengan bisa apa, jenengan gali ya, Mbak Sobat Lintang, ya Lintang bisa apa? Bisa jenengan gali dari saya bisa ini ternyata, monggo. Saya dulu juga nggak bisa nyanyi, ya toh. Pernah akhirnya dengan suara yo rada-rada gak enak didengarkan gitu. Pokoknya pede ae ngoten. Ya seperti itu. Pokoknya pede saja. Tuh. Asalkan positif gitu. Asalkan positif nggak apa-apa, ya. Ya selanjutnya ini acaranya adalah pengarahan dan doa terus. Oh doa saja. Doa akan disampaikan oleh Mas Didi. Ya Mas Didi berkenan untuk memandu doa. Ya. Untuk Mas Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sarang-sarang dunung dene piyambak lan dene pahlawan sing dipun nggih. Soale kon kira ndredeg niki. Sarang-sarang dulu nggih. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi dan Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu fa'ataka. Ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad Al-Fatihah. Ila hadratin Lahumul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratus sadatina ali khususan kajian sembilan menjadi berkonsep secara hidrat wajah salat na'am serta wa ila sultan raja Sulaiman wa ila satu kaki wa ila kurang dua jenis api tiga walihim baca menculikan bakur ibn bali batin waliman asal alayhim dan masyarakat alayhim waliman talak alayhim minhumul ulum lahum fatihah wa ila khususan arba Pak yang telah menjadi dua serta Arang Taruna Mirami Jati Surga Kaulia Lalu Fatihah. Welari khususan arwah kita kesalingka anak itu sembotong dan yang anak itu sembotong ya lalu Fatihah. Welari khususan seluruh partai besar Arang Taruna Mirami Jati Sembotong ya lalu Fatihah. Wa ila arwai wa asma'a ujina wa jadina wa jadina wa alina wa alfasna wa ustadina wa ila penyetarnya belum lalu mau Fatihah. Ya Allah, semoga seluruh warga besar Dusun Gotong yang diberi pengampunan dosa besar sepanjang sesengaja maupun tidak disengaja. Semoga diberi segala kemudahan dalam urusan apapun, dijauhkan dari malapetaka kepada apapun, selalu diberi dan selalu diberkahi dan semoga
menjadi pribadi yang lebih ya Allah. Semoga doa kami Engkau izinkan Engkau kehendaki ya Allah, dan semoga seluruh arwah yang telah meninggal dari keluarga besar dusun Gotong Allah, Engkau terima di sisi ya Allah. Engkau tempatkan mereka tempat paling mulia ya Allah. Semoga antara segala doa yang kami bisa, semoga Engkau izinkan Engkau kehendaki ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Lahumul Fatihah. Selamat. Salam. Terima kasih kepada Mas Didi yang telah membantu doa. Semoga doa yang kita panjatkan tadi bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ini kalau saya baca dari rangkaian acara adalah kegiatan perlengkapan. Oh alah, nah itu tulisannya itu jadi susunan acara. Berarti sudah ini setelah doa. Iya tadi dari acara inti yang telah disampaikan oleh Bu Heni mengenai adab, utamakan adab dari sebelum ilmu, dan juga yang disampaikan oleh Pak RT, Pak Tarman, bahwa ilmu itu tidak hanya diraih secara formal tetapi juga secara informal dari manapun dan kapanpun. Semoga hal-hal yang disampaikan oleh Bu Heni dan Pak Tarman bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf apabila ada apa dan tidak kan saya yang kurang berkenan di hadapan dengan semuanya, karena saya sebagai manusia biasa pastinya tidak luput dari segala kesalahan. Dan yang kami hormati Pak Tarman, Bu Ike, Mas Didi sebagai Ketua Karang Taruna Wira Muda Dusun Gotomulyo, dan rekan-rekan semuanya yang tetap semangat untuk selalu membangun Dusun Gotomulyo. Semoga menjadi dusun yang paling maju di desa, benar ya? Amin. Baiklah, akhir kata marilah kita tutup bersama kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.